Shalom. Oke, hari ini kita belajar. Saya itu berseri sebetulnya dalam beberapa bulan ini. Saya sampai berpikir begini. Apa yang saya ajarkan atau apa yang saya khotbahkan itu adalah sebuah kehidupan yang memang saya sedang alami. Supaya jadi gini, ngerti bahwa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta atau gembala, itu pun juga mempunyai sebuah masalah. Nah, saya utarakan atau saya bicara masalahnya saya itu dengan tujuan saya punya masalah, kemudian saya ngomong sama Tuhan, kemudian Tuhan tunjukin kepada saya caranya, jalannya, salahnya saya di mana dan solusinya gitu loh. Jadi salahnya saya dan solusinya. Nah, kemudian saya ungkapkan di dalam khotbah supaya kita belajar sama-sama. Nah, tinggal masalahnya ketika saya dikasih tahu kesalahannya itu, dan saya pun mengatakan supaya kita juga coba cari tahu kesalahan kita tuh di mana. Terus kedua ya dengan cara apa yang solusi yang Tuhan berikan kepada saya. Itu tujuannya supaya kita bisa ngerti bahwa sebetulnya ya Tuhan tuh berikan kepada kita tuh solusi demi solusi. Gitu loh. Nah, solusi demi solusi itu untuk kita belajar. Bahwa sebetulnya masalah itu memang semua manusia kita pasti alami gitu loh. Nggak mungkin nggak. Nah, jadi tujuan saya tuh berbicara adalah supaya saya ini punya masalah. Kita lihat, kita sama-sama punya masalah. Kita lihat apakah kita bisa keluar dari masalah itu. Dan kita keluar sebagai seorang pemenang. Karena untuk menjadi keluar sebagai seorang pemenang itu bukanlah hal yang mudah. Dengan hal-hal yang sedang saya alami, hal-hal yang saya sedang masuk dalam proses, itu membuat saya semakin ngerti gitu loh. Bahwa memang kehidupan kekristenan itu bukan masalah berjalan, istilah gini, udah jalan apa adanya gitu loh, ngalir aja gitu loh. Ya, jadi hanya berpikir bahwa Tuhan itu yang berdaulat, Tuhan itu yang akan ngatur jalan hidup saya, Tuhan itu yang akan menentukan jalan hidup saya. Ya sudah, memang udah seperti ini gitu loh. Nah, itu memang apa ya? Dari dulu itu orang Kristen tuh didoktrin adalah doa, berharap. Didoktrin adalah doa dan berharap. Nah, bukan didoktrinnya adalah ora et labora. Berdoa dan berusaha. Yang ada cuman doa berharap. Tuhan akan tolong, Tuhan akan bukakan jalan. Sehingga image-nya daripada orang Kristen adalah menunggu Tuhan bertindak. Dan melakukan tindakan, orang Kristen ini melakukan tindakan dengan tujuan supaya membuat Allah itu tergugah untuk melakukan sesuatu kepada kita. Karena kita sudah melayani, karena sudah bla bla segala macam. Kita sudah puasa, kita sudah melakukan ABC, berdoa. Dengan berharap Tuhan itu ngedengerin doanya kita dan berharap Tuhan mengubah hidup kita. Itu doktrin atau yang kita cekokin dari dulu. Apakah itu salah? Saya katakan begini. Itu tidak sempurna. Dan itu membawa orang Kristen menjadi orang malas. Itu membuat orang Kristen tidak mau merubah dirinya. Karena selalu tanggung jawabnya itu dilemparkan kepada Tuhan.
dilemparin kepada Tuhan, semuanya Tuhan, Tuhan, Tuhan yang berdaulat. Dan manusianya tidak perlu ngapa-ngapain, yang penting cuma doa, yang penting minta, yang penting berharap, titik. Hasil akhirnya hidupnya tetap susah. Hidupnya tidak berubah. Tapi dengan pengertian ini membuat saya semakin yakin dan yakin. Yang membuat manusia berubah itu karena manusianya yang mau berubah. Hari ini saya akan bicara masalah gambar diri atau citra diri. Begini, seperti yang kemarin saya katakan bahwa keyakinan iman, jadi percaya dengan sungguh percaya dengan sungguh-sungguh dari apa yang dipercayai, bahwa hal yang dipercayai itu adalah sebuah kepastian yang gak mungkin salah. Itu keyakinan. Dan keyakinan iman berarti yakin bahwa firman Tuhan gak pernah salah. Gitu. Nah, keyakinan iman ini ternyata itu bukan hal yang mudah. Ternyata keyakinan iman itu tergantung dari hati. Minggu lalu saya bicara masalah hati. Saya tidak tahu, waktu kan saya anjurkan untuk melihat lagi teks yang saya sudah tulis dalam bentuk PDF di dalam di grup. Nah, saya tidak tahu apakah ngebaca lagi atau enggak. Sampai sekarang saya masih ngebaca. Karena bagi saya ini jadi seperti langkah-langkah yang saya harus selalu ingat. Saya harus selalu ingat. Karena ini memang saya tulis dengan keyakinan bahwa ini memang Roh Kudus yang menuntun saya untuk menulis. Minggu lalu saya katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Atau dalam bahasa Inggris atau Indonesia mengatakan bahwa dari situlah setiap tindakanmu. Itu engkau bertindak, itu keluar dari situ. Nah, dari situlah engkau bertindak. Artinya ada sesuatu di dalam hati kita, model hati kita seperti apa, sifat asli kita seperti apa, itu keluarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita seorang pemarah, hati kita memang pemarah, ya udah akan marah terus gitu loh. Jadi ngelihat sesuatu ya marah. Istri salah sedikit marah, suami salah sedikit marah, gitu loh. Jadi itu karakter yang dari hati itu memang seorang pemarah. Nah itu memang hatinya itu ya hatinya itu memang kadar marahnya itu tinggi. Nah seperti minggu lalu saya katakan, cari tahu hati kita masing-masing yang bermasalah. Apakah pemarah itu sesuatu yang baik? Ya enggak. Gitu loh. Tetapi kalau merasa memarahan itu sesuatu yang normal, ya sudah, marah aja terus gitu loh. Tetapi ya akan ada efek negatifnya. Saya ingat begini, papa saya itu pemarah. Dan saya ingat ketika dulu waktu saya masih kecil, bukan masih kecil ya, mas udah SMA, udah kuliah. Itu papa saya tuh punya, dia kan sembako. Dulu saya tinggal di rumah di Alfa. Itu ada pasar. Jadi setiap pagi itu saya jam 6 itu mesti bangun bawa itu mobil. Jadi mereka tuh pada beli nih, pasar tuh beli sama mama saya, paginya saya antarin gitu loh. Jadi pagi-pagi itu saya tuh jam 6, setengah 6 lah. Itu udah dibangunin sama papa saya untuk bawa barang ini ke pasar gitu loh. Nah, kalau papa bangunin saya itu kasar. Karena memang dia seorang pemarah. Kasar. Nah akhirnya membuat saya gak suka gitu loh. Jadi kalau ngomong itu atau nyuruh itu benar-benar kasar. Jadi kalau misalnya namanya ya masih ngantuk kan kayak orang ya. Otak tuh masih belum on lah. Tapi udah diburu-buru, dimarahin gitu loh. Itu bikin saya mangkel gitu loh. Tetapi ya mau gak mau saya harus lakuin gitu loh. Nah, kemarahan itu saya melihat begini. Saya nggak suka dimarahin.
Kenapa? Saya tahu diri bahwa nggak enak dimarahin. Nggak enak gitu loh. Sini siapa sih yang suka dimarahin? Suka nggak? Diomel-omelin? Nggak akan suka. Nah makanya kalau firman katakan gini, kalau kau ingin mau melakukan sesuatu untuk orang lain, lakukan dulu untuk dirimu sendiri, untuk melakukan orang lain gitu loh. Maksudnya gini, kalau lu mau orang itu baik, ya lu harus baik dulu gitu loh. Lu nabur dulu, nanti lu nuai gitu loh. Atau begini, kalau tahu nyubit sakit, lu jangan nyubit gitu loh. Jadi saya berpikir begini, saya tahu nggak enak kau diomelin. Nah saya ambil keputusan. Saya nggak akan lakukan itu terhadap anak saya. Saya tidak akan membangunkan anak saya dengan kemarahan, dengan ngomel-ngomel, ya dengan kasar. Kenapa? Karena saya ngerasain kalau saya diomelin itu nggak enak. Bener nggak, Vel? Papi ngebangunin kamu kasar gak? Bahkan sekalipun mereka salah, dari mulut saya nggak keluarin kasar, perkataan yang kasar, atau ngomong yang begitu kesal gitu ya. Itu saya nggak lakuin gitu, karena saya tahu bahwa nggak enak ngomelin gitu, diomelin tuh nggak enak. Bahkan terhadap istri saya sendiri pun, saya cuma sekali, yang seingat saya sekali doang saya ngebentak dia. Selebihnya saya nggak pernah. Karena begini loh. Yang namanya istri itu disayang. Yang namanya anak itu disayang. Bukan diomel-omelin, bukan dibenci, bukan dimarah-marahin gitu loh. Tapi disayang. Jadi kenapa? Karena saya melihat kalau saya diomelin, saya nggak suka. Jadi saya tahu bahwa semua orang sebetulnya nggak suka diomelin, kecuali memang terpaksa gitu loh. Tetapi pun juga dalam batas-batas normal. Nah maksud saya gini, itu kalau kemarahan di dalam diri kita yang kita tidak sadari itu sebetulnya ada dalam diri kita dan kita tidak mau peduli gitu loh. Dan itu akan mempengaruhi hidupmu. Karena ada orang yang mudah panasan, mudah marah, mudah kecewa, mudah sakit hati, bla bla segala macam. Itu adalah keadaan hati kita. Tapi kalau kita kemarin minggu lalu saya udah khotbahin dan enggak peduli, ya susahlah, demikianlah hidupmu, bagaimana hatimu demikianlah hidupmu, gitu loh. Jadi ya nggak berubah, hati nggak berubah, hidup nggak bakal berubah, nggak bakal. Maka saya membentuk, gini loh, jadi saya berfokus kepada anak saya dari kecil, saya membentuk mereka untuk mereka tuh punya hati yang bagus. Karena itu akan mempengaruhi. Ini karena anak saya ada di luar, saya nggak tahu bagaimana, tetapi ya paling tidak saya udah mendidik mereka gitu loh. Nah nanti saya nggak tahu bagaimana kelanjutannya hatinya karena saya belum ketemu secara ngobrol bla bla gitu. Karena begini, mereka kan bergereja di sana. Nah pengajaran itu pasti seperti itu. Doktrinnya adalah minta berharap gitu loh. Nah itu yang saya nggak mau seperti itu. Kalau di sini diajarkan ora et labora, lu doa boleh, tapi lu mesti usaha. Doa. Bahkan yang penting punya iman. Jadi datang kepada Tuhan itu untuk punya keyakinan yang kuat. Bukan datang ke Tuhan, Tuhan tolong saya minta berkati suami saya, berkati istri saya, anak saya. Bukan. Saya nggak pernah minta Tuhan berkati anak saya. Bahkan saya nggak doain mereka. Bahkan saya tidak doain mereka. Kok begitu sih? Pendeta hamba Tuhan kan Bapak mesti doain. Kalau cara saya lain.
Karena tidak ada firman yang mengatakan iman itu timbul dari pendengaran. Atau iman itu timbul dari doa. Iman itu timbul dari pendengaran. Bukan dari doa. Kok gitu sih? Terserah. Karena saya nggak ada ayat yang mengatakan iman itu timbul dari doa. Iman timbul dari pendengaran. Udah dengar aja belum tentu punya iman. Yang saya maksud adalah lebih baik daripada doain anak saya. Lebih baik saya telepon dia, saya ajarin dia. Bukan saya doain, Tuhan tolong mereka, berkati mereka, jagai mereka. Enggak perlu. Saya hanya katakan, malaikat aku utus engkau, jagai mereka. Enggak perlu saya mengatakan Tuhan tolong. Saya punya kuasa. Saya ada kuasanya di dalam Kristus. Saya tinggal ngomong, lakuin. Tapi kalau karakter orang Kristen biasa, pasti minta jadi pengemis. Problemnya status saya bukan seorang pengemis. Status saya anak Allah. Jadi cara berpikirnya beda dengan banyak yang lain. Kita beda. Nah, saya hari ini bicara masalah citra diri. Ini ketika saya lagi merenungkan, Tuhan ungkapin saya masalah citra diri, itu gambar diri. Kita buka dulu ayat satunya dulu. Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kalau ada bahasa Indonesia yang sehari-hari ya, BIMK, katakan begini. Sebagaimana air memantulkan wajahmu, demikian juga hatimu menunjukkan dirimu. Jadi sebagaimana air, kan zaman dulu kan belum ada kaca gitu ya. Mirror, cermin. Jadi mereka ngaca melalui itu, air. Demikian juga hatimu menunjukkan dirimu. Hati itulah menunjukkan siapa diri kita. Oke. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Oke, sampai sini ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, kalau dalam bahasa terjemahan Inggrisnya New King James, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi bagaimana dia berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi bagaimana dia melihat dirinya, demikianlah ia. Jadi bagaimana orang itu melihat dirinya, seperti itulah dia, seperti itulah tingkah lakunya, seperti itulah kelakuannya, tingkah lakunya, apapun yang dilakukannya, ya seperti itu gitu loh. Jadi kalau dia marah-marah, seorang pemarah karena memang hatinya itu penuh dengan kemarahan. Jadi lumrah kalau dia melakukan kemarahan karena memang hatinya adalah seorang pemarah. Nah, kalau ternyata dia adalah seorang yang pengecut atau seorang yang takut melulu, begini tuh takut ini takut karena memang hatinya itu pengecut gitu loh. Hatinya memang penuh dengan ketakutan. Sehingga tindakannya itu adalah tindakan ketakutan. Jadi bagaimana orang berpikir di dalam mengenai dirinya, demikianlah dia. Jadi bagaimana orang itu melihat gambar dirinya, ya seperti itu dia.
Dia akan melakukan persis seperti apa yang dia lihat. Nah, inilah sangat pentingnya. Saya sih berharap untuk kita itu bisa, kita ini manusia, enggak sempurna dan bisa melakukan kesalahan. Tetapi yang saya mau, jadilah manusia yang mencari tahu kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahan itu supaya dia menjadi orang yang lebih baik. Nah, selama orang itu enggak berusaha untuk merubah dirinya, merubah hatinya, ya hidupnya pun tidak akan menjadi lebih baik. Nah, inilah yang Tuhan ajarin sama saya. Karena ada hal yang tidak baik yang saya punya, yang Tuhan suruh harus diperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi. Hidup saya untuk supaya lebih baik lagi. Nah, kerinduan saya adalah kita ini semua belajar, kita sama-sama belajar untuk bisa memperbaiki diri kita supaya hidup kita menjadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak mau pelajari dan kita tidak mau berusaha untuk belajar, ya sudah, hidup kita pun tidak akan menjadi lebih baik gitu loh. Jadi Allah itu mempersilahkan manusia untuk memilih. Lu mau tetap begini terus, sok silakan. Kalau enggak mau pilih, ya sudah. Seperti ini tuh silakan. Gitu loh. Nah, arti kata mencerminkan itu adalah menggambarkan keadaan. Jadi kalau kita ngaca kan kita sedang menggambarkan keadaan kita. Rambut kita, gitu loh. Nah, jadi hati manusia itu menggambarkan atau menyatakan pribadi manusia itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa melihat diri kita itu seperti apa? Dari mana? Dari perkataan, itu mulut kita. Dari tindakan kita. Nah, itulah semuanya. Perkataan dan tindakan itu bersumber dari keaslian hati kita. Aslinya hati kita seperti itu. Citra diri artinya adalah bagaimana menggambarkan diri kita sendiri menurut pandangan pribadi kita sendiri. Jadi menggambarkan siapa diri kita sendiri itu menurut saya sendiri. Bukan menurut orang lain, saya sendiri. Nah, bagaimana kita tahu bahwa citra diri kita itu yang sebenarnya kayak apa? Itu. Ini kita masing-masing bisa mengecek. Siapa kita? Itu dari mana? Pikiran kita. Kalau muncul dari pikiran kita, saya bukan orang pintar. Ya, saya memang dari keluarga yang gak mampu. Saya memang ya memang seperti ini. Saya memang bukan orang pintar. Saya memang gak punya kemampuan. Saya memang seorang pemarah. Saya memang seorang penakut. Saya memang gak berani. Saya ini orang itu gak berani. Saya ini tipe orang yang gak berani. Saya ini tipe orang pemberani gitu loh. Nah, itu dari pikiran kita yang keluar dari mulut kita yang menyatakan itu. Jadi gambar diri kita dalam imajinasi kita, dalam pikiran kita, kemudian kita ungkapkan di mulut kita. Saya memang orangnya seperti ini. Saya memang orangnya teledor. Saya memang orangnya begini. Saya memang orangnya pelupa. Saya memang orangnya ya sukanya ya begini gitu loh. Ya mau dibilang apa? Nah, itu akan muncul juga gambar diri kita ketika kita punya masalah. Misal ada kesalahan. Kalau gambar diri kita pemarah, ya udah, kita akan marah. Tapi kalau gambar diri kita, saya adalah orang sabar. Kita jadi orang sabar.
mengecek, menyadari siapa diri kita. Itu penting. Saya menggambarkan diri saya adalah orang sabar. Saya menggambarkan diri saya bahwa saya orang yang bisa menguasai emosi. Saya menggambarkan diri saya bukan seorang pemarah. Itu gambar diri saya yang saya ciptakan. Walaupun dulu memang iya. Tetapi akibat firman saya berubah. Yang menjadikan diri saya mempunyai gambar diri yang saya merubah, saya ubah sendiri. Tapi kalau dalam diri kita menggambarkan, ya mau dibilang apa, pendidikan saya segini kok, cuman sampai SMA doang, sampai SMP doang, saya nggak sampai kuliah, bla bla segala macam. Ya memang dibilang apa, karena memang saya begini, badan saya beginilah. Itu gambar diri kita yang kita buat sendiri. Kelihatannya merendahkan diri, tapi itu sebetulnya adalah salah, kosong, dan munafik. Kita membuat sebuah gambar diri yang jelek. Hidup kita jelek. Kita menggambarkan diri kita salah. Kita akan melakukan hal yang salah terus. Cara kerjanya seperti ini. Hati itu merupakan pusat kehidupan kita. Firman katakan gitu kan. Dari situlah terpancar kehidupan. Memberikan perintah dari hati kita, memberikan perintah kepada jiwa kita, yaitu pikiran, emosi, imajinasi, sampai ke panca indera kita, mata kita, mulut kita. Itu untuk mengatakan siapa diri kita sebenarnya. Dan hati ini karena memberikan perintah kepada pikiran kita, imajinasi kita, sampai ke panca indera kita. Akhirnya perintah yang sudah sampai ke otak kita, kita bertindak persis seperti yang sudah diperintahkan. Sehingga tindakan kita ya seperti itu sehari-hari. Kalau kita mengatakan saya seorang pemarah, itulah kehidupanmu sehari-hari, kamu seorang pemarah. Tetapi kalau kamu mengatakan saya adalah orang yang sabar, saya adalah orang yang bisa menguasai diri. Nah artinya ketika ada masalah, kita nggak akan mudah terpancing. Nah kita sendiri menilai masing-masing siapa atau gambar diri kita itu apa. Supaya kita bisa menyadari, kalau menurut kita itu memang enggak bagus, ya berubah. Tapi kalau kita menurut kita sendiri, memang gua seperti ini, ya berarti kau enggak punya keinginan untuk mau berubah. Ya sudah. Karena enggak mau punya keinginan untuk berubah, ya enggak ada perubahan makanya. Jadi ya seperti itu. Ketika gambar diri kita jelek, maka kita akan selalu merendahkan atau meremehkan diri kita. Ini yang jelek ya, mengenai diri kita nggak mampu lah, bla bla gitu ya. Sehingga tidak punya rasa percaya diri dan akibatnya kita juga tidak mampu melakukan atau melangkah dengan kepercayaan. Tetapi penuh dengan ketakutan. Dan akhirnya melakukan kesalahan. Kerugian dan sebagainya. Yang akan memperburuk gambar diri kita menjadi semakin jelek. Jadi gini, tidak ada
sifat yang jelek, hati yang jelek itu hidupnya bagus. Ya, nggak ada. Nggak ada yang namanya sifat jelek itu hidupnya bagus. Nggak ada. Yang saya maksud gini loh, firman diberikan kepada kita melalui Alkitab. Karena Tuhan tuh tahu bahwa manusia itu punya sifat karakternya jelek. Akibat dosa, kita ini mempunyai sifat jelek. Karena hatinya jelek, ya sifatnya jelek. Nah Tuhan ingin katakan, dia pengen dia terminin dengan firman Tuhan supaya ini hati lu jelek gitu loh. Maka tindakan lu jelek, maka nasib lu jelek, maka hidup lu jelek. Sekarang lu ngaku lah, kemudian sadarlah, mau berubahlah. Supaya apa? Tuhan ingin supaya kita itu hidupnya bahagia, bukan hidupnya susah. Nah itu tujuan daripada Tuhan untuk membuat kita, untuk menyadarkan kita. Ada hal yang harus kita beresin. Tapi kalau nggak sadar ya pingsan terus. Itulah kenapa minggu lalu saya katakan. Bagian hati kita yang gelap itu harus diberesin. Pelepasan. Firman Allah katakan kita harus melepaskan manusia lama kita. Ditanggalkan manusia lama kita, kemudian dipakai manusia baru. Bagaimana mau dipakai manusia baru? Lah yang lamanya masih ada dalam diri kita. Tapi gak mau sadar-sadar, itu sebetulnya gak benar. Itu mesti dicopotin, itu mesti dilepasin. Kalau kita punya kesadaran ini mesti cepatin dilepasin, itu biar dikasih yang baru. Nah ketika kasih yang baru, kita bisa jalannya benar. Ini bukan mudah. Saya masih dalam proses. Bahkan saya pengen nanti setelah saya bisa menyelesaikan semua dan bisa berhasil, saya akan tunjukin semuanya. Apa yang saya alami, proses sekarang ini, apa yang saya dapetin nanti. Saya ingin tunjukin nanti suatu hari bahwa saya bisa dan sudah menang. One day. Ini tahun 2022. Itu kerinduan saya adalah supaya kita ngerti bahwa hati kita itu pusatnya, itu menciptakan gambar diri kita itu seperti apa. Gambar diri kita yang jelek, hidup tuh jelek. Gini. Oke, saya langsung cerita deh. Dulu saya pernah dapat artikelnya, cuman akhirnya saya coba cek. Ada seorang perempuan wanita. Saya percaya begini. Seringkali ada yang mengatakan bahwa kenapa sih saya hidupnya? Coba saya itu lahir dari keluarga kaya. Hidup saya nggak seperti ini. Coba saya punya suami yang kaya. Coba saya punya suami yang istri yang cantik, yang kaya. Bla bla segala macam. Sehingga kita merasa Tuhan tuh nggak adil. Kenapa saya dilahirin seperti ini? Dari keluarga yang seperti ini. Gini, saya ingin cerita, ini kisah nyata. Ada seorang perempuan itu lahir dari seorang mamanya, dari ibunya. Itu bisu, tuli, miskin.
lahir dari seorang ibu yang tuli, bisu, dan sangat miskin. Hasil dia adalah hasil dari diperkosa. Artinya anak haram. Ketika emaknya ngandung dia, sampai malu, itu ngeluarinnya bukan di bidan atau di rumah sakit. Ngeluarinnya di kebun orang lain. Bagusnya saat itu ada pemilik kebun kosong itu, ya. Pemilik kebun itu, kan itu sepi, ya puji Tuhannya ya menurut saya sih pas ngelihat ini ibu, yang pemilik itu dia yang bantuin ngelahirin. Jadi bisa bayangkan bahwa ketika itu anak udah membesar, anak itu tahu kondisinya seperti apa. Sangat miskin, perempuan, plus orang hitam. Negro. Ini kejadian di Amerika. Dan masih kecil dia harus kerja sebagai guru, jadi buruh kasar. Jadi dia penuh dengan kemarahan. Dia kecewa sama Tuhan. Anak-anak seumuran sama dia nggak mau berteman sama dia dan selalu teriakin anak haram, si anak haram. Sakit hati nggak digituin? Jangan kan gitu. Istri saya pernah cerita, dia dibilang Cina lu, dikejar temennya, digebukin sama dia. Apalagi nih orang udah hitam. Karena ini zaman dulu sekitar tahun 1935. Itu di mana orang negro itu adalah diskriminasi sangat kuat. Tapi dia harus kerja. Emaknya ternyata kena stroke. Jadi dia harus kerja. Dan dia tinggal sama kakek neneknya. Ya sama mamanya juga cuman ini stroke. Bayangkan jadi masih kecil itu dia harus kerja dan dia harus susah lah. Sehingga dia kecewa dengan Tuhan dan punya gambar diri yang jelek. Ada yang punya seperti itu? Bisa bayangkan bahwa kemudian dia sekolah juga. Dia nggak tuli, dia nggak bisu, dia nggak yatim piatu, tapi dia sekolahnya sekolah ituan. Yang bisu tuli atau piatu gitu. Jadi karena apa? Karena itu zaman diskriminasi. Jadi benar-benar gak boleh orang hitam itu bersekolah. Jadi ada sekolahnya khusus gitu loh. Nah akhirnya dia masuk di universitas khusus orang hitam. Itu tahun 52. Setelah lulus cum laude, pengen ke S2, gak boleh. Karena orang hitam. Tapi sebelumnya ketika dia masih, ini saya gak tahu berapa di umur berapanya. Ketika dia mempunyai gambar diri yang jelek, dia kecewa sama Tuhan. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa saya dilahirkan dengan sebagai anak haram? Gak adil, yang lain bisa nikmat hidup dengan enak. Aku harus bergumul dengan penderitaan. Pahit sekali. Pahit gak sih? Bisa bayangin gak sih? Betapa parahnya gambar dirinya. Betapa kecewa kepahitan dia sama Tuhan. Tapi dia akhirnya ketemu dengan seorang pendeta. Pendeta ini ngomongnya, dipakai nama Azi. Dia kan gini, tahu gak kamu bahwa hidup ini adalah anugerah. Tuhan memberikan kepadamu kebebasan untuk memilih. Mau tetap ngeluh seperti ini, kan dia ngeluh terus.
atau bangkit dari kemiskinan. Pilihan itu ada di tanganmu. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik. Ini persis firman Tuhan katakan. Hidup itu anugerah. Hidup itu pilihan. Tuhan berikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Tetap ngeluh. Tetap pasrah. Atau memilih bangkit dari kemiskinan. Puji Tuhannya, dia bukan tipe orang dablek yang goblok atau tipe orang yang bebal. Perkataan pendeta itu membuat dia bangkit, membuat dia sadar, membuat dia kuat menghadapi tantangan hidup. Dan dia memilih keluar dari rasa kecewa dan tak berguna. Dari rasa kecewa atau enggak berguna. Dia keluar dari itu. Dan dia bukan puasa, bukan berdoa, bukan meminta Tuhan ubah hidup saya. Tapi dia berusaha keras. Berapa banyak orang Kristen ketika mengeluh, cuman Tuhan tolong saya. Tuhan, saya tuh berharap kepada Engkau. Saya puasa 3 hari, saya puasa 40 hari supaya Engkau dengar doa-doa saya. Itu yang dilakukan mayoritas orang Kristen. Tapi yang dilakukan orang ini namanya Ozzie Taylor Morton. Dia berusaha keras, dia kerja, dia menghidupi dirinya sendiri untuk kuliah. Sekalipun saat itu dia nggak bisa dapat S2, tapi dia akhirnya bisa dapatkan dia cara kerja, dia jadi guru. Ketika jadi guru, dia bisa naik akhirnya dibawa ke asistennya presiden. Dan dia menjadi orang yang tetap. Dulu orang hitam itu sangat, sampai sekarang sih sebetulnya. Orang itu tuh dianggap sebagai sampah. Gitu loh. Kelas 2. Masih sebagian orang Amerika itu masih diskriminasi, masih kuat. Apalagi zaman dulu. Gitu loh. Tapi dia gak peduli, dia menunjukkan. Gua bisa, gua mampu. Nah akibat dari kemampuan dia, kegigihan dia, kepintaran dia tidak menyerah. Itu membuat dia jadi asisten dari presiden. Presidennya pertama presiden John F. Kennedy. Pertama Presiden Houston. Sampai kemudian dia bekerja di kantor pusat negara bagian Texas. Kemudian diundang oleh Presiden Kennedy untuk bekerja di dalam komite dia. Selama 20 tahun. Nah, sepak terjangnya, bagaimana dia berusaha, bagaimana dia menjadi seorang karyawan, pekerja lah, itu yang begitu kuat sekali. Sampai akhirnya diangkat oleh Jimmy Carter menjadi Menteri Keuangan. Anak haram jadi Menteri Keuangan. Anak emaknya bisu tuli sangat miskin bisa jadi Menteri Keuangan. Sehingga di bagian dolarnya, uang dolarnya ada tanda tangan dia. Enggak cuma itu. Karena kegigihannya, karena begitu mereka melihat, orang Amerika melihat,
Sampai ada sebuah jalanan, nama orang lain diubah untuk nama dia, menghormati dia. Orang hitam, perempuan lagi, jadi menteri keuangan. Dan tanda tangannya ada di dalam dolar Amerika. Saya melihat begini. Firman sekalipun diberitakan, tidak semua orang akan berubah. Sekalipun saya ngomong seperti ini, belum tentu orang itu mau berubah. Gambar diri manusia, manusia itu yang menciptakannya sendiri. Bagaimana tindakan kita? Itu karena kita punya gambar diri. Gambar diri itu ada 5 di dalam Tuhan. 5 aspek itu. Keluarga, ya, kesehatan, pekerjaan, dan keuangan. Bagaimana cara memandangnya? Jadi gambar diri itu sesuatu yang otomatis kita lakukan. Saya lagi baca sebuah buku. Itu kalau ngomong tuh mekanisme kesuksesan atau mekanisme kegagalan. Kita akan bertindak sesuai dengan mekanisme itu, sesuai dengan gambar hati. Contoh begini, saya kasih contoh gambar diri saya. Gambar diri saya mengenai kesehatan, mengenai diri saya. Saya ini adalah orang sehat. Saya ini orangnya sehat. Karena gambar diri saya melihat diri saya adalah sehat. Saya menjaga diri saya. Sehingga tingkah laku tindakan saya akan berusaha menjaga diri saya tetap sehat. Contoh masalah makan. Masalah berat badan. Saya selalu tiap hari itu nimbang. Saya menganggap maksimal berat badan saya itu harus 62. Kalau pagi saya timbang ternyata 62, berarti hari itu, pagi itu, saya akan berusaha untuk tidak makan. Atau sekalipun makan dikit. Atau paling nggak makan cuman hanya buah atau kue sedikit. Karena batas limit saya adalah 62. Kenapa? Karena saya punya pandangan, image saya yang namanya orang gendut itu banyak penyakit. Jadi orang gemuk itu resiko penyakitnya itu tinggi. Jadi saya menganggap bos, gue nggak mungkin gendut. Gue gak akan mau gendut. Kenapa? Waktu dulu kan pernah grup SMA saya. Ketika saya ngeliat itu teman-teman saya itu udah kayak babi-babi semua gitu loh. Gede, perutnya gendut. Udah persis kayak banyak yang kayak babi-babi gitu loh. Saya ngeliat kayak gitu, jelek. Enggak ada itu namanya orang gemuk itu bagus. Orang gemuk itu kelihatannya jelek gitu loh. Menurut pandangan saya. Nah akhirnya saya melihat bahwa gue gak mau gemuk. Kenapa kelihatan jelek? Enggak cuma kelihatan jelek, kedua gak sehat. Gini loh, orang gemuk itu kolesterol. Kolesterolnya pasti tinggi. Ya kan? Kenapa? Karena yang namanya orang gemuk itu ya banyak lemaknya. Yang namanya lemak ya pasti ada namanya HDL, LDL. Yang pasti HDL-nya tinggi. Nah saya memandang bahwa kalau gue gemuk, gue bisa penyakitan. Itu namanya kolesterol, itu akan menyebabkan plak di dalam jantung. Nah gue gak mau kayak begitu. Nah image saya menganggap bahwa saya bukan memandang saya orang kurus loh. Kenapa? Orang kurus itu bisa penyakitan. Betul gak? Jadi siapa bilang orang kurus itu gak ada punya penyakit?
Nah, saya memandang diri saya adalah orang sehat. Makanya setiap tindakan saya tuh saya selalu berusaha untuk sehat. Makanya gini, saya tuh berani yang waktu ke Korea berapa tahun yang lalu. Ginseng saya beli. Mahal. Saya beli itu 50 juta. Ginseng 50 juta saya beli. Gila gak? Kenapa? Gua mesti sehat. Gambar diri saya membuat saya akan bertindak otomatis. Nah, jadi karena otomatis saya menjaga saya harus sehat, otomatis saya makanan saya jaga. Makanya kenapa orang ini udah orang degendut, degemuk, itu berusaha keras untuk supaya kurus. Tapi hanya bertahan sebulan. Setelah usahanya itu dia pergi kemana atau segala macam, balik lagi. Gembrot lagi. Nambah gembrot malah. Kenapa? Karena gambar dirinya tetap sama. Saya adalah orang gemuk. Sekalipun usaha apapun juga kita coba lakukan. Tapi kalau gambar diri kita enggak pernah berubah. Kita akan bertindak persis seperti gambar diri kita. Jadi gambar diri itu akan menentukan mesin dalam diri kita. Mesin sukses, mesin kegagalan itu kerja. Gambar diri kita jelek itu mesinnya, itu maksudnya hati. Otomatis akan mempengaruhi kita bertindak. Contoh gini, saya tuh suka makan kambing. Saya suka makan kacang. Ya kalau saya bilang tuh makan kacang mulu. Enggak. Saya makan kacang. Di meja saya ada kacang. Sekalipun itu kacang ada di depan saya. Ketika saya lagi mau makan, saya paling ngabisin paling cuma 20-30 butir. Mesin otomatis saya ketika saya udah makan langsung bilang stop. Saya langsung stop. Saya nggak makan lagi. Walaupun saya suka. Di sini saya bilang stop. Stop. Itu mesin otomatis kita. Hati kita yang gambarin. Yang membuat otomatis kita akan bertindak seperti itu. Makanya kemarin kan ada yang kasih kita. Waktu kan di sini kan kita makan-makan gitu kan. Saya paling makan cuma 3 atau 4. Entah itu keripik atau apa gitu ya. Setelah saya makan stop. Di sini saya langsung stop. Saya nggak makan lagi. Makan yang lain. Makannya cuma beberapa. Di ini saya ngomong stop. Saya nggak makan lagi. Kenapa? Gambar diri saya mengatakan begini. Makan, boleh makan aja, makan apa aja, tetapi ada batasannya. Nah, batasan itu saya nggak ngerti, pokoknya hati saya sudah menciptakannya. Pikiran saya sudah menciptakannya, tercipta dengan sendiri. Jadi ketika saya makan, saya nggak mungkin berlebihan, nggak mungkin. Saya berani jamin, nggak mungkin berlebihan, nggak mungkin. Nanti pasti nggak mungkin. Saya yakin saya nggak akan namanya berlebihan makan apapun juga. Makanya badan saya tetap begini, belasan tahun tetap segini. Itu namanya gambar diri yang sudah tercipta dalam diri saya, yang saya akhirnya jadi bertindak secara otomatis. Inilah yang Tuhan kasih tahu saya. Kalau gambar diri lu belum tercipta, jangan pernah melakukan trading yang membuat engkau kurang rugi. Saya pun ada trading, cuman kecil, sedikit-sedikit. Jangan pernah berusaha, bekerja, usaha apapun. Kalau gambar dirimu belum melihat sukses. Makanya saya sekarang diam. Makanya sekarang saya sedang belajar.
Karena saya sedang memperbaiki gambar diri saya. Gambar diri saya seperti ketika saya tahu gambar diri saya tentang dunia roh. Saya ngelihat saya melihat menang. Saya selalu menang. Kenapa? Tindakan saya pasti menang. Otomatis saya akan bertindak sebagai seorang pemenang. Sama tadi seperti mengenai kesehatan, otomatis saya akan bertindak untuk sehat. Jadi kalau kita nggak punya gambar dirinya yang tercipta, kita tidak akan bisa otomatis bertindak persis. Makanya saya baru ngerti. Keyakinan itu bukan hal yang didapat hanya dalam sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Itu membuat saya yakin ternyata keyakinan saya akan peperangan itu saya dapat berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya dapat. Sehingga tindakan saya adalah tindakan yang otomatis. Enggak perlu saya berdoa dan meminta sama Tuhan, tolong saya sekarang saya mau perang, berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan, berikan proteksimu Tuhan untuk keluarga saya di rumah, bla bla segala. Enggak. Sama sekali saya tidak berdoa. Loh, kan seharusnya berdoa. Kagak. Andrew Wommack aja ngomong, saya khotbah, saya tanpa persiapan. Pendeta mana tuh yang berani ngomong gitu? Loh kok begitu? Karena sudah kehidupan. Kalau orang sudah tahu cara bikin yang namanya misalnya kue nastar. Nggak perlu dia buka. Buka dulu berapa gram ya? Gue coba lihat dulu. Nggak perlu. Kenapa? Sudah tahu. Mesti begini, berapa gramnya, bla 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 segini. Udah, langsung. Firman Allah kata gini. Orang benar hidup oleh apa? Iman. Orang benar hidup oleh iman. Artinya apa? Namanya hidup itu bukan berarti kita sedang lagi liburan. Maksudnya begini, gue punya iman 3 hari. Gue punya iman. Hari Senin, Selasa, Rabu. Karena habis dengar firman Tuhan. Jadi hidup bukan hidup oleh, jadi hidup bukan orang saya hidup 3 hari oleh iman. Selebihnya saya hidupnya takut lagi. Saya khawatir lagi. Saya bingung lagi. Jadi bukan hidup oleh iman. Tapi lagi liburan doang punya iman. Itu cuma 3 hari. Cuma 5 hari, 6 hari. Itulah kebanyakan orang Kristen. Tapi namanya hidup oleh iman. Artinya tiap hari. Makanya ketika Sandro katakan, dia nggak perlu yang namanya mempersiapkan. Kenapa? Karena memang sudah kehidupan sehari-hari lah. Dia itu sudah bergaul dengan firman. Jadi apa yang dikhotbahin itu ya simple. Itu keluar dari hatinya sendiri. Karena memang hatinya udah ada firman. Sama seperti saya perang. Saya nggak ada istilahnya doa dulu. Minta Tuhan proteksi. Kenapa? Itu memang udah sesuatu yang saya sudah ngerti, saya udah tahu bahwa saya udah punya kuasa, saya udah punya power, saya udah tahu apa Tuhan yang sudah bla bla segala macam. Enggak perlu saya berdoa. Sehingga kalau kita pelayan kadang, Pak, apa kita nyanyi dulu? Enggak ada nyanyi-nyanyi, buang waktu, tas setannya kabur. Pokoknya datang, seberat lihat-lihat, hancurin selesai. Kok nggak perlu doa Pak? Kan banyak gereja kita mesti doa dulu. Sorry, beda. Karena saya sudah tahu, saya sudah punya kuasa. Titik, pakai aja langsung. Lah wong udah dikasih guntingnya. Nanya lagi, Tuhan ini boleh nggak pakai gunting? Tuhan cara pakai gunting gimana ya? Apa guntingnya tajam ya Tuhan? Apakah bisa dipakai Tuhan?
Minta izin ya Tuhan, boleh pakai ya. Itu namanya blow on. Namanya udah dikasih gunting, lu tahu cara gunain gunting, lu pakai. Ribet. Kalau orang yang ngerti seperti itu. Jadi gambar diri kita itu ada mesinnya, itu hati kita. Membawa kita sukses atau gagal. Kalau nggak punya gambar diri sukses, jangan ngapa-ngapain lah. Gini loh, contoh gini. Kita punya duit 10 juta. Lebih enak 10 juta ya tetap 10 juta. Atau ketika kita ngelakuin, hilang 5 jutanya. Mendingan tetap 10 juta atau hilang 5 juta? Lebih baik saya 10 juta yang tetap saya pegang daripada saya kehilangan 5 juta. Emang 5 juta bisa ketemu di jalanan. Artinya apa? Saya mesti yakin kalau gue ngelakuin, gue berhasil. Lah sekarang saya belum yakin, gak punya gambar diri yakin. Terus saya gak lakuin. Sama aja saya bunuh diri, sama aja saya ngebuang duit. Ini yang saya lakukan dan Tuhan ajarin saya. Itu kesalahan. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah membuat gambar diri. Kita masing-masing harus punya gambar diri. Orang Israel ketika 12 mengintai, datang, kasih laporan. Cuman Joshua yang Kaleb, kita bisa menang, kita bisa lawan. 10 yang lain bilang, kita ini cuma belalang doang di mata mereka. Mereka tuh gede-gede, raksasa, makan penduduknya sendiri, kanibal. Kita nih belalang, mana bisa menang. Kita ini belalang. Itulah gambar diri orang Israel. Itulah gambar diri orang Kristen. Apa ya? Menganggap bahwa itu adalah merendahkan diri. Itu bukan ngerendahin diri, menggoblokkan diri. Saya gak mau anak saya menganggap diri dia belalang. Enak aja. Gue sekolahin udah mahal-mahal. Masa lo kerjanya cuma jadi buruh? Enak aja. Kalau cuman hanya liburan gak masalah. Tapi kalau sampai setelah selesai dia kerja kayak gitu, wah saya ngamuk. Gambar diri itu harus kita sadari. Dan itu yang harus kita kejar. Bukan ngejar nyari duit. Bukan ngejar yang namanya cari jodoh. Bukan. Kita nggak punya gambar diri yang benar sesuai dengan firman. Hidup kita akan jelek. Ini yang Tuhan ajarin sama saya. Lu mesti punya gambar diri yang benar untuk yang ini. Lu gak punya, lu gak bakal bisa menang. Lu gak bakal bisa sukses. Lu mesti punya dulu. Ini yang saya ngelakuin. Seandainya orang Israel ketika mendengar bangsa anaknya begitu besar dan mereka merasa jiper. Seharusnya mereka berdiam diri bukan ngeluh. Tapi mencoba merombak gambar diri yang jelek. Sebab apa? Mereka tetap menganggap diri mereka gambar diri jelek. Hasilnya apa? 40 tahun. Mereka mengembara bahkan mati. Enggak dapat janjinya Tuhan tanah Kanaan. Itu banyak orang Kristen mati. Tetap susah dan gak berubah sampai mati.
Ada yang seperti ini? Nanti punya angan-angan seperti itu? Mayoritas orang Kristen mati tanpa dapat janji Tuhan. Bukan karena Tuhan ya, manusianya. Padahal seandainya ya, mereka memperbaiki diri mereka gitu. Oh ini gak benar nih, gue punya gambar diri gue jelek nih. Gue ngeliat gue belalang nih, gue gak melihat kesuksesan dalam diri gue nih. Berarti gue mesti memperbaiki diri nih. Gue mesti ngelihat Tuhan yang punya kuasa untuk bisa memampukan nih. Jadi berusaha merubah gambar diri. Merubah gambar itu susah ya, itu gak gampang. Gue mesti punya dan gue mesti bisa. Jadi dia berdiam diri, dia istilah bergaul sama Tuhan, baca firman segala macam, pokoknya berusaha untuk mempunyai gambar diri. Kenapa? Kalau gue bener nih, gue bisa ngeliat, yes! Gue lihat, gue menang. Cuma sebulan doang nyampe ke tanah Kanaan. Cuma sebulan doang nyampe ke tanah Kanaan. Artinya apa? Singkat kita akan sukses, kita akan berhasil, kita akan bisa memperoleh apapun janji Tuhan asal punya gambar diri yang benar. Banyak orang tuh gak bisa. Tapi kan gue mesti ini. Seperti dulu saya. Tuhan bilang, lu diam. Tuhan gak bisa dong, saya ini kan laki-laki. Saya ini kepala rumah tangga. Saya harus membawa apa mesti punya uang. Saya harus bisa mencukupi kebutuhan istri saya, anak-anak. Saya kan laki-laki Tuhan. Tuhan bilang, lu diam. Susah. Akhirnya saya diam. Saya tendangin. Karena saya tahu, akhirnya saya ngerti. Kenapa? Karena saya sering melakukan kesalahan. Karena mengambil tindak itu dengan emosi. Tanpa pengetahuan. Saya diam. Dan betul aja. Seandainya saat itu saya melakukan A, B, C, D lagi. Saya akan masuk ke padang gurun lagi. Capek. Gak enak lu masuk padang gurun, gak enak. Sangat tidak enak. Lebih baik jangan sampai padang gurun itu jadi lama. Memang masuk padang gurun tetap padang gurun. Tetapi sifatnya tinggal mau cepat atau mau lama. Kita yang tentuin. Makanya mesti punya pengetahuan, punya gambar diri. Aduh nanti besok dah, minggu depan. Nggak cukup waktunya. Itu supaya kita bisa punya keyakinan. Gue ngelakuin, gue bisa. Kalau belum itu punya, jangan ngomong berhasil. Gak akan. Kalau engkau berkata kepada gunung itu, asal kau tidak bimbang hati. Asal tidak bimbang hati. Apa yang kau katakan itu akan terjadi. Problemnya, selama kita punya kebimbangan, hanya 0,0001% doang itu kebimbangan. Enggak dapat. Kok begitu? Total, tidak dikatakan itu asal tidak bimbang. Jadi memang enggak boleh ada kebimbangan. Hati benar-benar 100% solid. Percaya. Baru bisa. Saya pernah ngalamin soalnya. Apa itu yang namanya 100%? Yakin. Apa itu namanya cuma 30% atau cuma 90%? Saya tuh pernah ngalamin seperti itu. Jadi saya ngelihat ketika saya 100%. Itu mental saya begitu beraninya. Dan saya berhasil. Tapi ketika ada keraguan, saya salah. Makanya sekarang saya berusaha menciptakan gambar diri saya yang benar. Dan memang itu gak mudah.
Kalau menurut saya baru 30%-an. Baru 30%, belum 100%. Berapa bulan ini cuma baru 30%. Tapi bagi saya itu worth it. Worth it saya kejar. Karena ketika saya dapatkan, ketika saya bisa mengatakan, gue pasti menang. Pasti menang. Salah kalau kita mengejar yang menurut kita, ini harus kita lakukan, A, B, C ini harus kita lakukan. Tapi firman katakan, kalau kita melakukan yang tanpa iman, karena nyoba-nyoba, dosa. Akibat dosa, setan kerja. Akhirnya apa? Setan bekerja di dalam bidang hidup kita. Disitulah akan ada kesusahan, kerugian, masalah. Sangat tidak mudah. Saya tahu, kita ini punya emosi. Kita punya kebutuhan. Kita punya angan-angan. Makanya, sangat sedikit orang yang sukses di semua bidang. Karena membutuhkan gambar diri yang benar dan sesuai firman. Sedikit. Saya sadari itu. Makanya saya sedang berusaha. Saya tetap keep moving. Saya tetap melangkah. Tetap melangkah. Saya ingin mempersingkat tanah Kanaan itu. Kalau saya baca mereka tuh sampai ada yang 10 tahun. Ada yang 7 tahun. Saya gak perlu. Selama itu. Gak perlu. Kenapa? Karena saya tahu caranya adalah ini. Gambar diri. Mereka pada gak tahu. Trial error, gak tahu apa yang harus dikejar. Mana yang terpenting? Saya ngerti ini yang terpenting. Jadi saya melakukan ini. Walaupun kelihatan yang buang waktu. Kelihatan yang gak ngapa-ngapain. Tapi saya tahu. Yang namanya nanam pohon, benih. Itu gak langsung ada pohonnya atau dahannya. Itu butuh yang namanya pohon, benih itu ke bawah dulu. Kita gak akan kelihatan. Jadi kita tuh seharusnya ngebangun. Yang gak kelihatan, itu hati kita. Gambar diri kita, itu yang harus dibangun. Yang luarnya itu otomatis. Otomatis terjadi dengan sendiri. Contoh yang tadi saya bilang masalah kesehatan. Otomatis saya akan bertindak. Makan apapun juga. Saya tidak akan berlebihan. Karena di dalam hati saya itu udah tercipta. Benih atau pohonnya. Yang membuat otomatis stop. Tanpa saya berusaha keras. Jadilah yang namanya tadi Ezel. Bukan doa yang dia kejar. Tapi bertindak. Udah gak usah doa. Bertindak aja. Jadi kamu datang ke Tuhan. Itu bukan berdoa. Bukan meminta. Datang ke Tuhan. Belajar firman. Cari. Tuhan apa yang saya kurang. Yang saya belum lakuin. Itu yang penting. Bukan berdoa minta-minta. Selama ini. Sejak saya ngerti gini. Gak ada istilah saya minta-minta. Saya hanya mengatakan hikmat ada dalam diriku. Ada firmannya lagi yang Tuhan apa yang ada di dalam Kolose.
Saya nggak usah ngomong ini. Nah itu tergantung kita. Kita bangkit atau kita tetap ngeluh. Tetap marah, tetap kecewa. Pilihan di kita. Orang hitam, anak haram, miskin, susah. Tak bisa berhasil menjadi orang top. Menteri Keuangan Amerika Serikat dari John F. Kennedy. Jadi siapa bilang keturunan itu mempengaruhi keberhasilan? Enggak. Yang mempengaruhi adalah gambar diri kita. Siapa engkau? Amin. Kejar ini. Push ini. Fokuskan ini. Untuk gambar diri kita dirubah. Fokuskan ini. Jadi kita tahu yang salah di mana. Taunya dari mana? Kita sendiri yang ngomong. Gua ini, gua memang begini, gua mau begitu, gua orangnya begini, orang begitu. Itu salah. Sekarang mesti rubah. Kenapa saya punya keinginan sehat? Gambar diri sehat. Karena saya sering membaca mengenai kesehatan. Makanya ketika seperti kemarin bulan lalu di grup orang di SMS saya ngomong, mau nggak ini ada kayu bajaka. Ini bisa buat kanker, ini bisa buat macam-macam lah. Antioksidannya tinggi. Saya nggak dengar gitu, waduh, boleh juga nih. Saya coba cari topet, cuman topet saya takut itu nggak asli. Akhirnya saya minta sama dia. Jadi kayu bajaga. Saya ngeliat kayak begitu. Saya langsung minta. Yang seperti daun Afrika. Saya minta sama si Hau. Kenapa? Karena saya lihat itu baik buat saya. Jadi otak saya bagaimana saya tetap sehat. Karena gambar diri saya adalah orang sehat. Jadi saya akan berusaha untuk sehat. Jadi ketika ada hal yang seperti itu, saya minum. Saya jaga kesehatan saya. Jadi otomatis. Tapi kalau orang punya gambar dirinya jelek, hidupnya akan jelek. Dia gambar diri kesehatannya jelek. Jelek. Jadi punya penyakit kolesterol lah, darah tinggi lah, asam urat lah, segala macam. Saya kemarin ketika hasil dicek, saya bagus semua. Ya ada kolesterol tapi masih dalam batas-batas wajar. Yang saya maksud apa? Otomatis saya bertindak sesuai dengan apa yang saya gambarkan terhadap diri saya. Kalau si Andrew Wommack dia bilang, dia gak percaya namanya penyakit. Dia gak percaya sama penyakit. Loh, kok gak percaya gimana? Enggak percaya sama penyakit. Jadi ketika ada penyakit menyerang dia lawan. Dia gak mau. Dia memperkatakan firman Tuhan. Saya gak percaya penyakit. Yesus sudah mati di kayu salib untuk tebus saya dan memberikan kesembuhan. Lebih-lebihnya aku telah sembuh. Saya sembuh. Gak ada penyakit. Jadi dia gak percaya. Dia tolak penyakit. Kalau saya hanya mengatakan bahwa gue mencegah untuk punya penyakit. Saya akan mencegah untuk tidak punya penyakit. Itu gambar diri saya. Saya tidak akan berpenyakitan sampai tua pun. Saya akan tidak kolesterol, saya tidak akan darah tinggi. Saya tidak akan kena ginjal, saya tidak akan kena hati, bla bla segala macam. Saya tuh sehat sempurna. Maka saya berpikir, saya mau menciptakan diri saya bahwa saya akan di lanjut usia
seumur saya tua, saya nggak akan mati di umur 70-80. Plus, saya tidak akan ada namanya penyakit di badan saya. Itu gambar diri yang saya ciptakan. Dari hasil saya baca. Sehingga saya punya keputusan, gua sehat. Mesin otomatis saya bekerja. Makan apapun juga, stop. Mesin saya ngatakan otomatis stop. Saya langsung stop. Saya makan kacang, makanya kadang-kadang kacang saya tuh nggak habis. Sampai kemarin, sampai apa udah inilah. Udah melempem begitu. Sekalipun itu ada, saya beli 1 bungkus, itu ada 2 bulan, nggak habis-habis. Padahal saya suka kacang. Jadi ketika saya makan, ya sekitar 20-30, langsung berhenti. Jadi kalau gambar diri kita sudah ada, kita akan bertindak, gambar diri kita sukses, berhasil, kita akan bertindak sukses, pasti sukses, pasti berhasil, enggak mungkin enggak. Itulah yang seharusnya kita punya. Itu yang harus dikejar. Inilah yang saya sedang kejar. Nanti kita lihat apakah saya mampu. Nanti saya akan buktikan semua. Transparan, saya akan kasih lihat. Saya bisa menang atau tidak menang. Karena banyak di antara kita itu enggak ngelakuin apa yang saya sudah ajarkan. Nganggap enggak penting. Ya sudah. Jadi jangan iri hati kalau saya sudah mengalami kesuksesan. Kok Rudi enggak, gembalanya sukses, anaknya, jemaatnya pada susah begitu. Kok timpang begitu? Ingat, kita dimulai dari yang sama, dari nol. Saya bukan dimulai dari orang yang sudah ngerti. Yang sudah punya mental. Enggak. Sama, kita sama. Dimulai dari susah. Saya ingin membuktikan bahwa firman Tuhan gak pernah salah. Itu aja. Nanti saya akan buktikan. Kita akan lihat. Karena ini untuk memacu di dalam diri saya sendiri. Bahwa firman Tuhan khotbah itu bukan gampang. Khotbah itu adalah teladan. Khotbah itu adalah gaya hidup. Sesuatu yang memang sudah dilakukan, sesuatu yang memang ada buktinya. Makanya kalau saya sih, terus sekarang saya kalau ngeliat hamba Tuhan, bla bla segala macam, yang urapannya, yang tinggal, kan ada tuh ya, wis gila, hebat. Saya udah ngeliat kayak gitu, gue nggak mau kayak begituan, benar. Nggak ada sesuatu yang saya incar, wah supaya punya urapan gitu, enggak. Buat apa? Kalau buat saya, buat apa? Itu hanya jadi, memang itu Roh Kudus kerja, tetapi gini loh, yang penting adalah lakuin firman. Itu nomor 1. Kenapa? Supaya hidup kita bahagia. Mau ngapain kena urapan bapak-bapak begitu? Saya tuh udah cukup sering. Saya ini mudah kena urapan. Dulu namanya siapa Timotius, Timotius Parangkuan. Saya digebas begini, bus, mental saya. Apakah setelah saya mental, bing,
gue langsung punya mental yang kuat, gue langsung kaya, gue langsung berubah, Tuhan langsung kasih duit, kasih jalan. Enggak. Makanya saya senang sama Andrew Wommack, dia ngajarin firman. Bukan urapan. Kagak, firman. Itu yang benar. Bagi yang istilahnya mereka yang ngelihat di YouTube. Karena belum tentu jemaat Hanem itu sekarang ini banyak yang gak datang tuh ngelihat di YouTube. Enggak, saya tahu enggak. Dan saya berharap ada orang-orang yang nonton di YouTube ini mengalami melakukan apa yang diajarkan dan mengalami perubahan. Susah, merubah hidup itu susah. Ingat ya, merubah hidup itu susah. Enggak gampang. Ya, enggak gampang. Merubah gambar diri itu enggak gampang. Sangat tidak mudah. Jadi orang itu punya keyakinan iman yang 100% itu sangat tidak mudah. Tapi bukan mustahil. Tinggal kita mana yang anggap kita penting. Jadi ngedengerin khotbah ini, mikirin kemana-mana, lihat handphone, bla bla segala macam. Udah sejam nih, lama banget. Udah sejam ini. Pikiran kemana-mana dan gak berusaha untuk, yes, gue mesti berubah. Yes, gue mesti berubah. Saya masih ngerenungin apa yang saya tulis. Karena itu Tuhan ngomong sama saya. Dan sampai sekarang saya masih dalam proses untuk merubah gambar diri saya. Dan perkiraan saya, menurut gambar diri saya, baru 30% saya berubahnya. Karena ada namanya tahap pembelajaran, ada namanya tahap pelatihan, ada yang namanya tahap pengalaman. Ini 3 hal yang harus dilewatin oleh semua orang yang mau usaha. Belajar, melatih, baru punya pengalaman, baru sukses. Gak punya pengalaman, gak bisa sukses. Jadi siapa bilang usaha itu gampang? Kalau gak punya mental, mendingan lu kerja aja. Oke, saya tutup sekali begini. Dulu yang saya waktu yang jual rumah yang di Kunciran. Saya udah bangun sekitar 3 rumah atau 4 rumah. Berbulan-bulan gak laku. Saya stres. Udah keluar duit. Ini gimana? Sampai akhirnya saya pengen jual tanah sebelahnya. Karena masih belum dibangun. Udah saya mau jual. Daripada gue gak dapet ini gue jual ini. Waktu itu sama Nano, cari siapa ada yang mau. Akhirnya ada yang mau. Kok ini ada yang mau nih? Ya udah lihat aja sana. Pas lihat kelihatan ini tertarik nih. Terus dengan cuma beberapa hari, ya istilahnya saya lupa dah, saya bertanya sama Tuhan atau gimana lah ya. Tapi final akhirnya saya ngomong begini, gua nggak akan jual itu tanah. Gua pasti bisa jual itu rumah. Jadi ada sebuah keyakinan yang timbul dalam diri saya dan ada tindakan yang saya lakuin. Jadi saya cancel, pokoknya nggak dijual. Pokoknya ini bisa kejual. Jadi ketika saya ngomong gitu, itu terjadi. Dan itu terjadi. Saya ingin katakan begini. Hidup kita tergantung keyakinan iman kita. Nggak punya, nggak bisa. Nggak punya keyakinan iman, nggak bakal berubah hidupmu. Jadi yang saya katakan bahwa kejarlah keyakinan iman itu. Fokus di situ. Gue harus punya. Dan ini memang bukan hitungan hari, ini bukan hitungan bulan. Itu lama, bisa setahun. Ya tergantung apa yang kita mau kejar gitu loh. Kesulitannya, usahanya itu apa. Apa yang kita itu tergantung masing-masing berbeda gitu loh. Tapi yang saya maksud gini, harus punya dulu. Kalau nggak punya, jangan pernah melakukannya.
pasti ujung-ujungnya salah dan rugi. Jadi gambar diri harus punya dulu. Enggak punya. Amin. Mertua saya udah gak betah soalnya. Oke, begini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Satu hal yang kita harus tahu. Sekalipun COVID banyak. Punyalah iman. Percaya sama Tuhan. Punyalah iman. Percaya sama Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus ini. Punyalah keyakinan. Imunku bertambah dengan darah Kristus. Gitu loh. Punyalah kepercayaan. Hiduplah. Saya katakan hiduplah sebagai orang Kristen yang percaya. Bukan hidup sebagai orang gak kenal sama Tuhan. Yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Amin. Jangan hidup dengan ketakutan. Tapi hiduplah dengan percaya. Amin. Oke, yuk musik.